untuk video yang selanjutnya kita akan bahas tentang determinan matriks. Oke, sebelum kita mencari determinan matriks ordo 3 kali 3 dan seterusnya, kita harus terlebih dahulu mengetahui bagaimana cara mencari determinan yang ordo 2 kali 2. Determinan matriks ordonya itu 2 kali 2. Misal saya punya matriks M yang berordo 2 kali 2. Misal angkanya itu A, B, C, D. Cara menghitung determinan matriks pada ordo 2 kali 2 itu caranya adalah dengan perkalian silang seperti ini. A dikalikan B, A dikalikan D, dan B dikalikan C. Seperti ini. A dikalikan dengan D dikurangi B dikalikan dengan C. Contoh. Saya punya matriks A yang isinya itu ada 1, 2, 3, 4. Nah, determinan dari matriks ini adalah determinan A itu sama dengan 1 kali 4 dikurangi 2 kali 3 sama dengan 4 dikurangi 6 atau sama dengan min 2. Untuk menghitung determinan matriks yang ordenya itu 3 kali 3 atau 4 kali 4 atau 5 kali 5 dan seterusnya, itu bisa menggunakan beberapa metode yang akan saya jelaskan. Untuk yang pertama itu metode Sarus. Metode Sarus ini seperti ini. Misal saya punya matriks ber A yang ordenya itu 3 kali 3. Misal ada A, B, C, D, E, F, G, H, I. Gimana sih metode Sarus itu? Metode Sarus itu cara penghitungan determinannya itu dengan menambahkan 2 kolom di depannya. 2 kolom di depan ini, yaitu A, D, G, B, E, H. A, D, G, B, E, H. 2 kolom tadi itu diletakkan di sebelahnya kolom yang terakhir atau kolom yang ketiga, tetapi masih dibatasi oleh garis seperti itu. Selanjutnya, menentukan determinannya itu dengan cara kita buat garis diagonal seperti ini. Nah, ini itu nanti tandanya atau penghubungnya antara diagonal yang satu dengan diagonal yang lain itu hubungannya adalah plus. Ini plus, dan juga ini plus. Tapi nanti itu dikurangi dengan yang ke kiri. Tadi kan ke diagonalnya ke kanan. Lah nanti yang langkah selanjutnya itu dibuat diagonal yang ke kiri. Seperti ini.
tandanya itu min atau tandanya kebalikan dari yang tadi ke kanan. Ini min, dan ini min. Jadi, determinan dari matriks A ketika kita menggunakan metode Sarus, maka operasinya seperti ini. A dikalikan E dikalikan dengan I tambahkan B dikalikan dengan F dikalikan dengan G ditambah C dikalikan dengan D dikalikan dengan H. Baru yang ke kiri. Ini tandanya min ya. Dikurangi B dikalikan dengan D dikalikan dengan I dikurangi, ini juga min kan. A dikalikan dengan F dikalikan dengan H, ini juga dikurangi. C dikalikan dengan E dikalikan dengan G. Seperti ini. Metode kedua untuk mencari determinan matriks yang ordonya itu 3x3 itu adalah metode minor kofaktor. Misalkan saya punya matriks yang berorde 3x3. Ada A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, dan A33. Mana sih yang namanya minor dan mana sih yang namanya kofaktor gitu kan. Yang kofaktor itu adalah rumusnya seperti ini. CIJ sama dengan min 1 pangkat I plus J M IJ. CIJ sendiri adalah menunjukkan kofaktornya dan MIJ itu menunjukkan minornya. Oke, langsung saja ya. CIJ, kenapa ini ada I dan J? Karena di sini itu ada dua angka. Yang satu yang depan itu menunjukkan baris dan yang kedua itu menunjukkan kolom. Jadi itu yang I itu baris, yang J itu kolom. Ini juga sama, ini baris dan ini kolom. CIJ. Nah, nanti untuk memperoleh nilai dari kofaktornya atau tanda dari sebuah kofaktor itu ketika nilai dari 1 sama 1 ini dan seterusnya, 1 sama 2 dan seterusnya itu dimasukkan ke dalam rumus. Misal CIJ dalam kurung min 1 pangkat I plus J. I-nya itu 1, J-nya itu 1. Jadi kan min 1 pangkat 2 kan. Nanti kan kalau min 1 dikalikan min 1 kan hasilnya plus. Seperti ini. Terus kalau yang ini yang kedua A12. Nanti kan berarti I-nya itu 1 plus J-nya itu 2. Nanti kan berarti hasilnya itu min 1 pangkat 3 kan. 3 ganjil kan. Nah, kuncinya itu adalah ketika penjumlahan dari I dan J-nya itu adalah genap, maka hasilnya itu plus, karena ini kan min 1 kan. Terus kalau yang ganjil itu nanti hasil dari kofaktornya itu min, karena ini juga min 1 pangkat ganjil kan, nanti hasilnya itu akan tetap min kan. Berarti ini juga nanti jadinya kan pangkatnya itu 4, jadi plus. Ini jadi pangkat 3 min, pangkat 4 plus, pangkat 5 min, pangkat 4 plus, pangkat 5 min, pangkat 6 plus. Seperti ini. Berarti ini itu
yang dinamakan dengan kofaktor. Nah, selanjutnya adalah minor. Cara mencari minor. Minor saya gunakan baris yang pertama. Minor dari A11 itu sama dengan ketika yang ditanyakan itu minor dari A11, maka yang ditutup itu harus tegak lurus. A11 ke kanan, ini juga ke bawah. Atas ditutup dan bawah juga ditutup. Barisnya ditutup, kolomnya ditutup, tapi itu harus tegak lurus dengan yang dicari minornya. Ini kan karena yang dicari itu minornya A11, ini kan A11, maka baris yang ditutup itu yang lurus dengan A11 dan juga kolom yang ditutup juga harus lurus dengan A11. Gini. Berarti kan sisanya itu tinggal A22, A23, A32, A33. Nah, selanjutnya semisal minor dari A12. Sama seperti tadi, yang lurus dengan A12 yang baris ditutup, dan yang kolom juga yang harus lurus dengan A12 ditutup. Sisanya tinggal ditulis. A21, A31, A23, A33. Seperti ini. Kita juga bisa mengetahui, nggak harus baris yang pertama, baris yang terakhir juga bisa. Misal kita ingin mengetahui minor dari A33. Nah, berarti yang harus ditutup juga baris yang lurus dengan A33 dan kolom yang lurus dengan A33. Sisanya yang ditulis yang menjadi minornya. A11, A12, A21, A22. Nah, seperti itu. Setelah kita mengetahui minor dan kofaktornya, kita akan mencari determinan matriksnya dengan menggunakan determinan matriks A dengan menggunakan metode minor kofaktor tadi. Cara mencarinya adalah dari yang tadi, ini kan ada A11, A12, dan seterusnya. Kalian itu boleh menggunakan yang manapun, terserah. Seperti ini, misal saya gunakan yang baris pertama ya, baris pertama. Cara mencari determinannya itu seperti ini. A11 itu menjadi faktor pengalinya. Nah, tadi kan minor dari A11 itu kan kayak gini kan. Ini kan hasilnya A22, A23, A32, A33. Nah, kalau sudah seperti ini, itu tinggal kayak sama kayak mencari determinan matriks yang ordonya itu 2 kali 2. Ini kan juga ordonya 2 kali 2 kan. 1, 2, 1, 2. Jadinya itu nanti kali silang. A22 dikali A33 dikurangi A23 dikali A32. Nah, terus ini kan nanti itu masuknya ke kofaktornya juga. Ini tandanya plus kan? Berarti ini plus di sini. Sini plus. Nah, yang kedua
Karena saya menggunakan baris yang pertama, maka yang A12 ini kan lurusnya itu kan min kan, kofaktornya. Jadi ini tandanya min. Sama seperti tadi, ditutup, baris yang lurus dengan A12 ditutup, baris yang lurus dengan atau kolom yang lurus dengan A12 juga ditutup. Hasilnya ini kan. Maka seperti tadi dikalikan silang juga. A12-nya menjadi faktor pengalinya. A21 dikalikan A33 dikurangi A23 kali A31. Yang selanjutnya adalah A13. A13 ini kofaktornya adalah plus, maka ini tandanya plus seperti ini. Faktor pengalinya adalah A13. A13 itu minornya itu seperti ini kan, kayak gini kalau ditutup. Jadinya itu A21 kali A32 dikurangi A22 dikali A31. Nah, bisa juga seperti ini. Kalau kalian biar lebih mudah, nggak usah pakai min plus, atau bisa kalian pluskan semua. Caranya itu mudah. Kalian tinggal yang yang seharusnya itu di belakang itu ditaruh di depan sini, dan yang seharusnya di depan ditaruh di belakang seperti ini. A11 kali A22 dikali A33 dikurangi A23 dikali A32 ditambah A12, ini yang seharusnya tadi di depan nanti di belakang. Yang ini dulu, A23 kali A31 dikurangi yang tadinya di depan di belakang, A21 dikali A33 ditambah sama, ini kan plus ya, jadinya sama, A13 A21 kali A32 dikurangi A22 kali A31.